Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, i'lam anna shauma thalathu darajat. Ketahuilah bahwasanya puasa itu ada 3 derajat, 3 level. Ini melanjutkan pembacaan yang kemarin. Shaumul umum, yang pertama itu adalah puasanya orang umum, kebanyakan manusia. Wa shaumul khusus, yang kedua puasa khusus. Nah, ini kita mudah-mudahan bisa berupaya ke arah ini. Kemudian wa shaumu khususil khusus, puasa yang lebih khusus lagi. Amma shaumul umum, adapun puasa umum itu fahuwa kaful batni, itu adalah menjaga atau menahan perut, wal farji dan kemaluan, an qadha'ish syahwah, dari menunaikan syahwat, yakni syahwat, keinginan. Syahwat itu keinginan, artinya keinginan makan, keinginan kemaluan itu. Jadi seperti yang kita lakukan itu, nggak makan, nggak minum. Kemudian wa amma shaumul khusus, adapun puasa khusus, fahuwa kafus sam'i, itu adalah menahan as-sam', pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal lisan, dan lidah, wal yad, dan tangan, warrijli, dan kaki, wasairil jawarih, dan seluruh anggota badan, anil atham, dari dosa-dosa. Jadi puasa khusus ini sebetulnya saat kita puasa ataupun tidak, yang menjaga anggota badan ini dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan seterusnya, itu sebetulnya wajib kita lakukan. Puasa kah kadakah? Karena seluruh anggota badan kita ini dilarang melakukan dosa, sehingga saat puasa itu mestinya ini lebih kita jaga lagi. Kalau puasa, mata nonton yang enggak, telinga dengarkan orang menggibah. As-shaumu junnah, kata Rasulullah. Puasa itu seperti perisai. Namanya perisai itu kan menjaga diri. Ditembak orang, kena panah, ditangkis pakai perisai. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, maksudnya adalah menjaga orang yang berpuasa itu dari api neraka. Di dalam hadis yang lain, puasa 1 hari di jalan Allah itu menjauhkan pelakunya 70 musim, 70 tahun dari neraka. Perisai itu. Yang kedua, perisai menjaga dari godaan syahwat, sehingga orang-orang yang belum mampu menikah itu disuruh puasa. Malam yahrikha, selama perisai itu tidak dilubangi. Pakai perisai, pakai tameng, sekalinya berlubang, percuma. Apa yang melubangi? Dalam riwayat dari Hafsah, istri baginda Rasul, yang melubangi puasa itu adalah al-ghibah. Ghibah itu memandirakan orang, memandirakan sesuatu yang orang kadang tuju, namun itu dipandirakan mendengar. Kenapa yang dipandirakan? Masalah fisiknya kah? Ini orangnya halus benar misalnya. Ini yang mendengar kadang tuju, disambati halus.
kecuali ngarannya tuh halus, itu halus. Kenapa apa itu? Atau disambati pendek banar, atau yang disambati itu rumahnya, sambati buruk banar misalnya, atau menyambati kendaraannya, atau menyambati bininya dan sebagainya. Makanya hati-hati banar lidah itu bisa melubangi puasa, melubangi perisai tadi. Yang kedua al-kadzib. Kadzib itu berdusta. Puasa gawean ngeramput. Kada puasa kan kada boleh juga sebetulnya. Nah itu perlu kita jaga. Termasuk telinga. Ada orang menyambati orang lain, kita umpat juga. Sama aja. Ini nangalih itu. Kadang kita hendak menegur kada nyaman, apalagi mintuha seorang yang menyambati orang. Ya. Karena kalau tadi orang menggibah itu kada kita dengerin, kada jadi menggibah juga ya. Hendak bepandir kita tinggalkan. Jadi menjaga telinga itu termasuk dari ghibah itu. Ada 6 yang memang boleh dighibah. Nah itu ada memang yang memandirakan orang kada apa-apa, ini ada. Nanti dibaca di kitab Riyadhus Shalihin ada keterangan begitu. Misalnya orang zalim banar, ya, fusak al-mujahirin, orang yang berbuat dosa terang-terangan, itu kada apa-apa disambat, ini aja kada supan. Tapi hati-hati tadi, hati-hati menjaga anggota tubuh, baik di luar puasa, ya, terlebih lagi saat puasa. Ini puasa khusus itu begitu. Ini aja sudah rasanya ngalih kalau barat. Namun kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level ketiga, wa amma khususil khusus. Adapun puasa yang lebih khusus lagi, fasaumul qalbi anil himamid daniyah. Itu adalah puasanya hati dari adanya himmah. Himmah itu apa? Keinginan-keinginan ad-daniyah yang hina. Jadi bukan hanya anggota tubuhnya, tapi juga pikiran dan hati itu dijaga. Jangan sampai berpikir atau ada keinginan hati nang kada baik. Nang kada baik itu apa? Ya, tahu pian kalau lah untuk urusan harta misalnya hendak korupsi atau hendak apa, baru aja hendak dijaga itu. Ada bini orang atau ada binian, ada aja keinginan yang nggak bener dijaga. Ada Wuhaib bin Ward itu ditanya, apakah akan mendapati manisnya iman orang yang bermaksiat itu? Kata beliau, lah, nggak akan dapat manis iman orang yang bermaksiat, wala man hamma bi maksiyah, dan tidak pula orang yang punya himmah, punya keinginan untuk maksiat itu dia nggak akan merasakan manisnya iman. Ini dari sisi pikiran saja. Orang ingin bermaksiat itu rasa manisnya iman Allah akan cabut. Ibarat pian nih, kita nih ada bini, tapi kita mikirkan ini bini orang, bini orang yang kita pikirkan dalam tanda petik kita inginkan itu istri orang atau wanita lain. Itu bini seorang kada nyaman lah gitu. Kita dikasih nasi, yang kita pikirkan hamburger atau apa, nasi itu nambah kurang, nikmatnya kada ada lagi. Jadi maksiat itu bisa mengurangi manisnya iman itu. Nah di sini latihannya ya puasa level ketiga ini bisa kita coba. Kita kada bisa mungkin full saat puasa itu, tapi paling tidak kita upayakan lebih banyak kita itu mikir yang baik-baik.
wal afkarid dunyawiyah. Nah, ini yang agak beratnya lagi. Dan mengosongkan hati pikiran dari pikiran-pikiran duniawi. Pikiran duniawi, hendak bisnis aja gawian. Baru jam 12 sudah menu berbuka aja yang dipikirkan. Ini puasa yang lebih khusus kadang mikir kayak gitu. Kecuali perkara duniawi yang di situ ada terkait dengan perkara akhirat, pegawai misalnya, tapi yang dalam pikiran hendak berinfak. Pegawai yang dipikirkan adalah ini menafkahi anak istri, maka itu walaupun pekerjaan cari duit tapi disangkutkan dengan akhirat, itu kada apa-apa, itu kada termasuk mikir duniawi. Begitu penjelasan Imam Al-Ghazali. Wa kafuhu amma siwallahi bil kulliyah, dan juga menjaga hati dari selain Allah ya, secara keseluruhan. Jadi yang dipikirkan segala sesuatunya dia kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ nilai spiritualnya sangat kuat di dalam puasa level ketiga ini, karena semuanya dia sadari hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang namanya Al-Ahnaf. Beliau ini sudah tua renta tapi tetap puasa. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, beliau ini ditanya, engkau ini kan sudah uzur benar, sudah tua renta, puasa ini bisa membuat engkau bahaya secara kesehatan, mudarat, maka kada apa-apa kada puasa kalau sudah tua renta ini. Maka beliau katakan, aku ini adalah orang yang mempersiapkan untuk perjalanan yang panjang. Maksudnya itu perjalanan menuju alam akhirat, itu perjalanan panjang. Persiapan beliau ini. Kalau kita hendak tulak, tentu kan ada persiapan kan. Pergi ke pasar aja ada persiapannya. Namun kada disiapkan, yaitu sampai pasar akhirnya kada kawa apa-apa. Ketinggalan dompet. Ya, duit kada terbawa, coba ke pasar aja bingung. Apalagi perjalanannya jauh, hendak ke Mekah atau ke Madinah biar umroh, kada disiapkan, tentu kan repot. Yang penting nggak terbawa nanti. Kalau di dunia perjalanan panjang itu kita masih kawa bebulik, ketinggalan bulik dulu atau transferakan kawa. Nah kalau di akhirat perjalanannya panjang, kada kawa bebulik lagi kalau sudah ke sana. Hendak bebulik orang bukaan ya, bebulik. Yang kedua, berangkatnya kada jelas lagi kan, perjalanan ke sana nih. Kada jelas kapan berangkatnya. Pak Haji Sufyan kapan kira-kira kloternya, kada ada lagi. Jadi perjalanan panjang, kada jelas lagi kapan berangkatnya. Maka kata Al-Ahnaf, maka bersabar di dalam menghadapi kesulitan untuk taat kepada Allah. Beliau itu berkhidmat puasa itu lebih mudah daripada kena bersabar di akhirat menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di dunia ini kada sabar-sabar menjalankan perintah, kuatlah kira-kira di akhirat bersabar disiksa oleh Allah taala. Ini kan orang yang pikirannya ini nyambung terus ini kepada perintah larangan Allah, kepada Allah taala. Namun di dunia ini kita koler-koler, hendak nyaman aja terus, karena di akhirat kayak apa. Sehingga Sidin ini sudah tua renta tetap puasa beliau itu. Ulun ada pernah berapa kali itu ke Barabe, ada dulu Guru Ahmad pesantren Al-Hikmah
di Tabu Darat. Kita kunjungi beberapa kali. Beliau itu usianya 100 tahun lebih. Waktu wafat itu 108 tahun. Angkatannya Guru Kasyful Anwar, murid pertama beliau di sini Darussalam. Ulun ke sana berapa kali itu presiden puasa. Beliau puasanya bukan puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan jelas sudah. Di luar itu beliau puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari kada. Sehari puasa, sehari kada, berhalat hari. Sampai beliau saat sakit itu usia 100 ya parak meninggalnya itu ya. 107 atau 108 tahun itu kita kunjungi terakhir itu. Sakit pun masih puasa. Kadang kala bangun kecuali dibantu. Itu orang yang betul-betul itu sadar mempersiapkan diri, bersabar menghadapi kesulitan walaupun itu enggak wajib ya, untuk bekal di hari akhir. Untuk bekal. Nah, ini perlu kita upayakan. Yang kedua juga istiqomah. Ini penting. Sebaik-baik perkara itu adalah yang dawam, dilakukan terus-menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Amal kada banyak, cuma terus-menerus. Itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Pertama, kada terasa nanti amal sedikit-sedikit tapi dilakukan terus-menerus bisa berbanyak. Yang kedua, orang kalau dawam beramal itu suatu ketika dia ada uzur, itu pahalanya tetap mengalir. Biasa di dalam diri dimasukkan tekad bahwasanya hendak sholat jamaah terus. Hendak sholat jamaah terus. Kalau kada kawal 5 waktu, mana waktu yang paling lapang pian? Diniatkan dengan kuat, lakukan terus. Maka saat sampean ada uzur, sudah kagaringan, kada kawat tulak, sakit, pahala sholat berjamaah itu tetap mengalir. Pian biasakan infak sedikit barang, tapi rutin dan itu diniatkan. Karena saat ngalih ekonomi walaupun nggak bisa karena ada uzur, pahala itu tetap Allah catatkan. Makanya sedikit dawam itu lebih baik daripada ya banyak tapi ya semau-maunya. Ini aja kita mendawamkan waktu Ramadan aja kan juga sulit coba ya. Kita lihat separuh Ramadan itu sudah mulai hilang jamaah. Ya, kadang di sini aja. Kadang di sini aja. Ulun ada tiap malam Senin itu ngisi di itu bubuhan tentara. Tentaranya disiplin kan ya. Ya di masjid itu yang di Nurul Jariyah. Densipur. Itu aja kemarin juga sudah tinggal berapa, separuh aja hilang jamaahnya. Nggak tahu kemana jamaahnya itu, entah pulang kampung, entah ditugaskan kemana, ya. Hilang. Cuma ulun lihati waktu bulik di Murjani banyak mang jamaah. Ya, di Murjani itu, nah apa banyak benar. Kemarin ulun buka puasa di daerah Sungai Sipai, Sungai Sipai mana itu? Daerah gedung olahraga apa yang sekolah olahraga itu Balitan ke sana itu Cinde Alus lewat situ. Mbah Maghrib itu sudah banyak itu orang di Murjani itu, entah ada apa itu muter-muter pasar apa itu. Jadi jamaah tarawihnya pindahan ke Murjani. Sampai keluar hibak anunya di dalam masjid hibak anginnya. Begitu ngalihnya coba ya untuk istiqomah itu, sehingga pian-pian yang Allah berikan semangat disyukuri. Itu pemberian Allah Ta'ala kepada pian. Pemberian Allah. Ada semangat itu pemberian dari Allah, disyukuri. Nah, mudah-mudahan kita itu bisa
meningkat sampai tadi kita tulak perjalanan jauh itu kita dalam kondisi siap. Karena kondisi meninggal seseorang itu tergantung juga dengan suasana hati. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu dijelaskan, inna khatimatas su', sesungguhnya mati yang buruk itu kebanyakan adalah bisababi dasisatin batinah. Itu disebabkan oleh buruknya batin seseorang. Jadi amun pian hati ini ditata bujur-bujur, ditancapkan, dimasukkan dalam hati itu ingin taat terus, kemudian dilakukan walaupun sedikit-sedikit, ringan-ringan, insya Allah itu hati menjadi baik. Dan kemungkinan besar Allah matikan kita dalam kondisi hati seperti itu. Tapi amun kada, khawatirnya itu kita mati dalam kondisi hati yang tidak ridha dengan Allah Ta'ala. Dan itu salah satu tingkatan su'ul khotimah. Di dalam kitab Minhajul Abidinnya Imam Al-Ghazali kan begitu. Su'ul khotimah itu ada mati kondisinya kafir, ya, kadang ngerti Islam lagi. Yang kedua bisa jadi mati dalam kondisi pikiran itu tidak ridha kepada Allah Ta'ala ketika dicabut nyawa itu. Itu su'ul khotimah juga, walaupun tidak kemudian kekal di neraka kada. Bangun rumah hanyar tuntung, belum sempat kita tempati, malaikat Israel datang hendak membawai kita tulang. Kita berindah dalam hati kada, ini belum sempat menikmati rumah yang barusan dibangun susah payah, kok sudah mau diberangkatkan. Dalam kondisi seperti itu, kalau dia nggak rela dengan kematian itu su'ul khotimah, kata Imam Al-Ghazali. Coba kadang sekedar oh ini mati berzina, ini mati lagi mabuk, nggak sekedar itu. Kalau itu su'ul khotimah ya, tapi orang bisa karena pikiran tadi. Makanya kita lihat orang-orang soleh dulu meninggalnya itu dalam kondisi yang sangat-sangat baik, perasaan mereka itu. Rasulullah misalnya, yang diingat beliau bukan urusan dunia, hartanya, istri-istrinya, bukan. Tapi beliau mikirkan umat, bagaimana umat beliau supaya selamat. Jadi seperti itu. Atau ingat kesalahan kita sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dalam kondisi seperti itu mati yang baik, insya Allah begitu. Walaupun pian bekerja di sawah, tapi yang diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta karunia Allah Ta'ala. Tapi amun biasanya perbuatannya kada tapi bagus, kemungkinan besar matinya kayak itu juga. Kata Rasulullah di dalam Sahih Muslim, setiap hamba itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi dia itu matinya bagaimana. Kemudian Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, beliau katakan wa yamutu ala ma 'asha 'alaihi. Dan setiap hamba itu akan mati dalam kondisi bagaimana kebiasaan dia itu hidup. Jadi pian biasa apa, kemungkinan besar matinya begitu. Biasa apa, kemungkinan besar matinya begitu. Sehingga banyak-banyak ya kita lakukan kebiasaan yang baik. Nah itu yang tadi, yang dawam itu kan jadi kebiasaan. Harapannya kita mati dalam kondisi itu. Barang apakah yang didawamkan, yang perbuatan baik itu? Mengaji kah? Sholat jamaah kah? Infak kah? Baca Al-Quran kah? Belajar kah? Menulis kah? Atau apa yang kira-kira manfaat? Sampai Imam Abu Ja'far At-Tabari, penulis tafsir yang tebal itu ya, yang awal-awal, juga ahli tarikh,
Beliau itu meninggal usia 68 tahun. 68 tahun. Saking senangnya ilmu itu, beliau itu tulisannya, ada muridnya menghitung itu, andai mulai balik sampai meninggal itu dihitung berapa lembar tulisan, itu tiap hari rata-rata 14 lembar beliau itu nulis. Tulisannya banyak benar, kitabnya itu banyak benar Sidin. Dan Sidin kada sempat menikah, kada sempat. Ini nangalih ditiru nih. Kita ini sudah menikah, hendak menikah pulang. Sidin kada sempat lagi menikah itu. Sampai meninggal. Ketika ujung-ujung kehidupan itu sedang sakit. Ya, bahasa kita ini ya sudah parak. Beliau minta kertas dan pena. Ditanyakan, apakah dalam kondisi seperti ini engkau masih mau menulis? Beliau katakan, hendaknya setiap muslim itu tidak meluangkan satu waktu kecuali dia itu belajar. Orang tua alim bener, belajar terus, nulis apa yang dia ilmu beliau tuliskan. Banyak kitabnya itu. Ada tafsir At-Tabari, ada tarikh, kitab tarikh atau sejarah beliau tulis juga. Beliau sampaikan kepada muridnya, maukah belajar tafsir? Ya, aku bacakan kitab tafsir yang kutulis. Ditanya berapa halaman? 30.000. Kata muridnya, sudah itu habis umur kita nggak selesai itu. Akhirnya beliau ringkas kitabnya. Itu orang Bahari. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Imam An-Nawawi juga kayak gitu. Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau itu wafatnya lebih muda lagi, 45 tahun. 45 tahun. Cuma tulisannya, kitabnya banyak banget. Kitab fikihnya, nulis kitab Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhadzab. Yang kitab hadis beliau mensyarah Sahih Muslim. Hafal Sidin Sahih Muslim, dikasih penjelasan dari hafalan itu aja. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, dan yang banyak dikaji sekarang itu kitab yang kecil, kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in ini kan kumpulan 40 hadis ya. Beliau nulis itu 42 hadis. Banyak ulama nulis kitab 40 hadis. Tapi kitabnya Imam An-Nawawi ini yang paling banyak dibaca, dikaji oleh semua level mazhab. Itu barokah ilmu beliau. Dan sekali lagi beliau kada sempat menikah juga, wafat itu Imam An-Nawawi. Kalau putra ini kena nikahlah putra. Ya. Imam Ahmad itu menikahnya agak lambat juga, 40 tahun Sidin hanya menikah. Ini bukan memprovokasi orang untuk tidak menikah, tapi saya ingin gambarkan bagaimana perhatian mereka itu luar biasanya terhadap ilmu, sehingga kadang hal-hal yang lain itu nggak terfikirkan. Saya rasa mereka bukan kada ingin menikah ya, tapi mikir kena aja lah, ini lebih penting, kena aja lah, sampai akhirnya Allah berangkatkan ke negeri akhirat tanpa menikah. Ini agak menyimpang sedikit dari kitab ini. Jadi puasa khusus tadi itu kaitannya tadi, hati itu lebih dominan, lebih banyak mikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan yang kekal nanti. Kemudian Rasulullah katakan juga khamsun yuftirnas shaim, ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Nah, ini beda pendapat para ulama, batal di sini apakah batal puasanya secara fikih atau batal pahala puasanya. Mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i ini menyatakan batal pahalanya. Puasanya tetap sah secara fikih. Tapi ada Imam Al-Auza'i mengatakan batal, dasar batal puasanya. Apa itu? Al-kadzib ya, pertama berdusta, kemudian wal ghibah dan
ghibah, menggunjing tadi. Wan namimah, namimah itu mengadu domba. Apa bahasa Banjarnya itu? Orang diadu. Ini ngomong ke si A ngomong ke B, jelek-jelekin misalnya. Si B ngomong ke A, jelek-jelekin juga, diadu. Tadi si A ngomongi kamu begini, si B ngomongi kamu begini. Akhirnya tawur ini si A dengan si B. Itu adu domba. Dan kayak itu banyak terjadi di masa sekarang ini, di sosmed. Hati-hati makanya. Kadang dasar mau olah-olah cerita. Supaya apa? Supaya kaum muslim ini bercakut padaan. Ini dosa besar namimah. Kemudian wal yaminul kadzibah. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Wan nadharu bi syahwah. Yang kelima adalah memandang disertai dengan syahwat. Itu juga membatalkan pahala puasa. Fa hifdzul jawarih 'anil ma'asi la budda minhu. Maka menjaga anggota tubuh dari kemaksiatan itu tidak bisa tidak, artinya mestilah dilakukan fi shaumil khawas, ya, di dalam puasa yang khusus itu. Jadi ini kita kadang lagi bisa beralasan saya ini kan orang awam, ngambil level pertama sehingga dosa tetap dilakukan. Ya memang sah saja puasanya, cuma pahalanya tidak. Hingga mestinya puasa ini jaga betul supaya kita enggak berbuat apa yang Allah larang.